warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Salma Amelia, NPM 23010610006. Di sini saya ingin menjelaskan materi regresi untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik. Nah, yang pertama, regresi adalah bentuk hubungan fungsional antara variabel respon dan prediktor. Nah, uji regresi ini merupakan teknik statistik yang banyak penggunaannya serta mempunyai manfaat yang cukup besar bagi pengambil keputusan. Nah, secara umum dalam uji regresi ini digunakan dalam metode kuadrat kecil untuk mencari kecocokan garis regresi dengan data sampel yang diamati. Nah, bila terdapat suatu data yang terdiri dari atas dua atau lebih variabel, sewajarnya untuk mempelajari cara bagaimana variabel-variabel itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, hubungan yang didapat pada umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Studi yang menyangkut masalah ini dikenal dengan uji regresi. Nah, jika ada satu variabel terikat atau dependent variable yang bergantung pada satu atau lebih variabel bebas atau independent variable, hubungan antara keduanya dapat diuji menggunakan model matematik yang dikenal sebagai model regresi. Nah, model regresi ini juga bertujuan untuk menjelaskan nih bagaimana perubahan pada variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, dalam uji ini dapat menentukan juga seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, dengan menggunakan data historis, model regresi ini dapat memberikan estimasi yang akurat untuk memprediksi nilai variabel terikat di masa depan. Selain itu juga, hasil dari uji regresi ini seringkali digunakan untuk mengambil keputusan dalam berbagai bidang yang terutama nih, termasuk ekonomi, kesehatan, dan ilmu sosial. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis regresi. Di sini ada beberapa jenis regresi yang umum nih digunakan antara lain. Yang pertama regresi linear sederhana, regresi linear berganda, regresi polinomial, dan regresi logistik. Nah, masing-masing jenis regresi ini memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda, sehingga pemilihan jenis regresi yang tepat sangat penting nih untuk menghasilkan uji yang akurat dan relevan. Dengan memahami berbagai jenis regresi, peneliti dapat lebih efektif dalam mengeksplorasi dan memodelkan hubungan antar variabel. Terdapat empat jenis-jenis regresi nih dalam statistika. Nah, di antaranya yang pertama regresi linear. Nah, regresi linear itu diberikan menjadi dua bagian. Itu berdasarkan jumlah variabel bebas yang terlibat nih dalam persamaan yang mempengaruhi nilai variabel terikatnya. Yang pertama nih, ada regresi linear sederhana. Nah, yang melibatkan regresi linear sederhana itu melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, dalam model ini juga hubungan antara kedua variabel dinyatakan dengan persamaan garis lurus, memungkinkan untuk memahami bagaimana perubahan pada variabel bebas berkontribusi terhadap perubahan variabel terikatnya. Nah, yang kedua ada regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda ini juga melibatkan dua atau lebih dari variabel bebas. Nah, model ini memberikan wawasan lebih mendalam tentang interaksi antar variabel yang memungkinkan uji 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 yang lebih kompleks sehingga dapat mengevaluasi pengaruh simultan dari beberapa faktor terhadap variabel terikatnya. Nah, yang kedua itu ada regresi linear sederhana. Nah, apabila dalam diagram pencar terlihat bahwa titik-titiknya itu mengikuti suatu garis lurus dan menunjukkan bahwa kedua peubah tersebut saling berhubungan secara linier. Nah, bila hubungan linier, maka kita berusaha menyatakan secara matematik dengan sebuah persamaan garis lurus yang disebut dengan garis regresi linier. Nah, untuk regresi linier sederhana ini perlu ditaksir parameter. Nah,
Jika ditaksir oleh A dan B, maka regresi linear ini berdasarkan sampel dirumuskan sebagai berikut. Ini ada rumus yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, keterangannya ini yang Y itu nilai yang diukur atau yang mau dihitung pada variabel yang tidak bebas, sedangkan X itu nilai tertentu dari variabel bebas. Untuk A itu intercept atau perpotongan garis regresi dengan sumbu Y. Nah, untuk yang B itu koefisien regresi atau kemiringan dari garis regresi untuk mengukur kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan satu satuan X. Dan juga untuk mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y nih, kalau X naik 1 unit. Nah, untuk yang selanjutnya itu peramalan kuantitatif. Nah, peramalan kuantitatif merupakan suatu pendekatan yang mengandalkan data kuantitatif dari masa lalu untuk membuat prediksi mengenai kejadian di masa depan. Nah, dalam metode ini, uji statistik digunakan untuk mengidentifikasi nih pola dan tren dalam data yang ada, sehingga memungkinkan pembuatan estimasi yang lebih akurat. Hasil dari peramalan kuantitatif sangat tergantung nih pada metode yang dipilih, seperti regresi, rata-rata bergerak, atau model time series. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan, serta tingkat kompleksitas yang berbeda yang dapat mempengaruhi akurasi hasil peramalan. Nah, untuk selanjutnya itu peramalan kualitatif. Nah, peramalan kualitatif ini biasanya diterapkan ketika tidak ada atau hanya sedikit data masa lalu yang tersedia untuk dijadikan acuan. Nah, dalam pendekatan ini mengandalkan opini nih, pengalaman, dan wawasan dari individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan terkait subjek yang diprediksi. Nah, metode ini nih sering digunakan dalam situasi yang tidak terduga atau ketika perubahan yang cepat terjadi di pasar atau lingkungan, seperti dalam peluncuran produk atau saat menghadapi krisis. Nah, meskipun peramalan kualitatif dapat memberikan wawasan berharga, hasilnya cenderung lebih subjektif dan kurang terukur dibandingkan dengan peramalan kualitatif nih guys. Selanjutnya itu ada uji regresi linear sederhana dengan cara manual nih guys. Ada cara manualnya ya. Jadi ada dua cara manual sama SPSS dengan Excel. Nah, jika jika ada suatu variabel tidak bebas atau variabel terikat, ter tergantung pada satu atau lebih variabel bebas atau peubah bebas nih. Nah, hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dicirikan melalui model matematik atau statistik yang disebut dengan model regresi. Nah, istilah regresi ini pertama kali dalam konsep statistik digunakan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886, di mana yang bersangkutan melakukan kajian yang menunjukkan bahwa tinggi badan anak-anak yang dilahirkan dari para orang tua yang tinggi cenderung bergerak atau regres ke arah ketinggian rata-rata populasi secara keseluruhan. Nah, regresi linear secara sederhana atau RLS merupakan alat statistik nih yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, variabel bebas dapat pula disebut dengan istilah prediktor atau variabel independen. Biasa kita sebut X ya. Dan variabel terikat sering disebut dengan istilah kriterium atau variable dependent atau Y. Nah, ini ada secara umum persamaan regresi linear sederhana dapat terlihat sebagai berikut. Nah, ini ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Ada seorang mahasiswa ingin melakukan uji regresi terhadap data hasil penelitian yang berjudul hubungan antara motivasi dan hasil belajar matematika di MTS Negeri 1 Lampung Timur. Nah, pertanyaannya nih, apakah hasil belajar matematika dapat diprediksi dari motivasi? Atau apakah terdapat hubungan fungsional antara motivasi dan hasil belajar matematika nih dari variabel X yaitu bebas dan variabelnya terikat. Yang pertama, eh, kita menggunakan rumus ini ya, yang A dan B. Lalu di sini udah dapat nih datanya. Ini yang X itu tadi motivasi, yang Y ini hasil belajar. Jadi setelah kita dapatkan ini ada 36 siswa,
Eee, in lalu, kita kalikan X dengan Y, kita taruh di sebelah sini, lalu X kuadrat taruh sini, Y kuadrat taruh sini. Jadi ntar X kuadrat, Y kuadrat itu kita hitung sendiri setelah kita mendapatkan data ini. Lalu kita jumlahkan masing-masing setiap X kuadrat, Y kuadrat. Kita jumlahkan seluruh ini ditambah-tambah gitu ya. Lebih enak di Excel. Nah, langkah uji dengan cara manual nih langsung ya. Nah, tadi kan udah ada rumusnya nih, berarti kan dapat data nih jumlah jumlah ini tadi ya. Ini kan X, sigma X itu sama aja jumlah dari X. Jadi kan 2324 dan seterusnya X pangkat nih ya di sini. Lalu kita substitusikan ke rumus yang sebelumnya nih guys. Yang A sama dengan ini rumusnya tadi sigma Y dikali sigma X kuadrat. Ini ya, kan kita tentukan tadi Y-nya 2434 dikali X kuadratnya 179.912 dikurang 2324 dikali 151.896, ntar mempunyai hasil 78,913. Tinggal kita substitusikan ke ini cara manualnya. Untuk yang B juga kita substitusikan, ini kan sudah kita tentukan juga. Sudah kita substitusikan ke sini, kita hitung dapat minus nih 0,175. Nah, dari hasil data di atas dapat dibuat nih persamaan garis regresinya yang kembali lagi ke yang ini, guys. Mana ya? Nih, Y sama dengan A plus BX ya. A plus BX. Berarti kan Y sama dengan A-nya tadi kita dapat 78,913. Lalu B-nya ini tadi minus 0,175. Jadinya kita substitusikan nih. Nah, setelah kita substitusikan tadi, kan masih ada X-nya nih. Nah, jika X sama dengan 36, maka Y-nya sama dengan kita substitusikan X-nya 36 nih. Berarti kan 78,91 dikurang 0,18 dikali 36 mendapatkan hasil 72,43. Selanjutnya untuk uji regresi di SPSS dan Excel-nya. Baik, langsung saja ke cara SPSS-nya ya. Nah, ini saya sudah masukkan data yang tadi berjumlah 36 ya. Datanya saja, nomornya nggak usah dan namanya nggak usah. Setelah kita masukkan datanya ke SPSS, kita ke variable view nih. Nah, nanti jangan lupa ya masukin datanya ini di data view. Nah, kita pergi ke variable view, kita ganti menjadi menjadi X, ini Y. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0 dan juga 0. Nah, kita kasih label yang pertama X ya. X itu apa tadi? X-nya itu di sini motivasi, Y-nya hasil belajar. Kita kasih nama motivasi. Yang selanjutnya itu hasil belajar. Lalu kita ke data view, setelah itu klik analyze. Setelah analyze kita masuk ke regression, lalu kita ke linear. Nah, setelah ke linear, yang motivasi ini masuk ke independent, setelah itu hasil belajarnya masuk ke dependent. Kita klik OK. Muncul nih di SPSS-nya yaitu kan ada banyak nih, ada variable enter atau remove atau model summary, ANOVA, coefficient. Nah, kita ngambil yang coefficient nih, kita cek nih ya. Langsung kita pindahkan ke file nih ya untuk menentukan kita ambil keputusannya gimana. Nah, nih. Untuk bicara ambil keputusannya nih ya. Nilai sebelumnya bentar ya. Sebelum kita mengambil keputusan dulu, kita kan udah ngitung nih tadi nih. Nah, kita sama ini udah aku pindahin di sini ya. Kita
Kita tadi udah ngitung kan hasilnya A sama B itu. Yang A dapatnya 78,913. Ya di sini nih, ini A, ini B. Jadi 78,913 benar. Untuk yang B-nya minus 0,75. Minus 0,175 atau minus 0,75. Nah, langsung kita mengambil keputusan nih. Jika nilai sigma-nya itu eh, lebih dari sorry, lebih dari 0,5, maka terdapat pengaruh nih variabel X terhadap variabel Y. Nah, jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh X terhadap variabel X. Jadi ada dua mengambil keputusan. Nah, kita lihat yang sudah kita hitung dari SPSS tadi nih, guys. Nah, setelah itu jika nilai signifikannya 0,196, dapat dari mana sih 0,196? Nih, sig yang motivasi nih guys. Motivasi yang sig ini ya. 0,96. Kita dapat dari situ. Jadi, jika nilai signifikannya 0,196, berarti lebih dari dong. Kan ketentuannya kurang dari. Kalau lebih dari berarti lebih dari lebih dari 0, kurang dari 0,05, maka tidak signifikan. Nah, kita lihat lagi nih mengambil keputusan yang kedua. Jika nilai T hitungnya itu minus 1,32, dapat dari mana sih minus 1,2? Nih, T hitung ya. Ini kan signifikan, ini T hitung. Yang bawah nih, yang motivasi. Nah, minus 1,320 lebih dari 1,69092. Maka terdapat pengaruh X terhadap variabel Y. Jadi berpengaruh ya, walaupun tidak signifikan, tapi dia berpengaruh. Nah, ini nilai T tabelnya dapat dari mana sih? Nah, nilai tabel dapat T tabel dari, kita lihat tabelnya. Bentar, kita lihat tabelnya. Kita kan tadi datanya 36 ya. 36 itu dikurang 2. Jadi 34. Lalu di sini ada 0,5, jadi kita 36 lurusan 34 dilurusan dengan 0,5. Itu paling bawah sendiri ya. 1,69092 itu untuk menentukan T tabelnya. Intinya itu kenapa bisa 34 nggak 36 itu tadi hmm, ada alasan tertentu. Intinya dikurang 2. Untuk selanjutnya itu eh tutorial di Excel. Yang selanjutnya yaitu uji di Excelnya. Ini kan data tadi yang sudah saya dapat ya. Ini datanya. Kita pakai yang X sama Y aja. Ini kan tadi untuk menghitung manualnya. Nah, untuk selanjutnya itu pergi ke insert, bukan ya? Pergi ke data, lalu di ujung sini ada data analyze. Nah, di sini kita pilih paling bawah ada regression, klik OK. Setelah itu ada input rank. Nah, input ranknya itu yang Y dulu nih. Yang Y kita salin, Y-nya juga ikut, tapi sampai ke apa nih? 38 aja. Yang jumlahnya jangan. Lalu yang X kita salin juga. Lalu centang yang tabel, lalu kita pilih output rank. Nah, output ranknya kita pilih, misalnya kita mau letakin di sini ya. Lalu klik OK. Nah, kita tunggu nih. Nah, ini udah nih. Ntar ya, diedit dulu.
kita edit nomornya nomor 3 aja. Oke. Mati ya. 3. Oke. Apa tadi? Nah, oke. Nah, udah kelihatan nih koefisiennya, lalu standar errornya. Kita samain sama yang tabel tadi nih. Tadi kan kita dapat yang A78,9 kecilan ya. 913 yang ini minus 0,175. Lalu mungkin itu aja sih tutorial dari saya. Ntar disamain sama file SPSS-nya pasti sama. Mungkin kalau nggak sama-sama SPSS-nya, mungkin ada kesalahan data ataupun salah menghitung di manualnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.